Menjadi tenaga kerja Indonesia masa kini ternyata tidak hanya sekedar mencari rupiah lebih. Puluhan TKI di Korea Selatan membuktikan sebuah cita-cita yang mereka perjuangkan. Di sela-sela padatnya waktu kerja, mereka menyempatkan diri bersekolah untuk mengejar gelar sarjana di bidang bisnis. Sekolah Republik mewadahi mereka. Sebuah sekolah yang didirikan para mahasiswa Indonesia di Korea Selatan bersama para relawan asal negeri ginseng. Tami Mulyana menyaksikan langsung semangat para penyumbang devisa mengejar pendidikan. Berikut kisah selengkapnya. Akhir pekan bagi sejumlah tenaga kerja Indonesia di wilayah Seoul, Korea Selatan bukanlah waktu untuk bermalas-malasan. Mereka tengah bersiap untuk menimba ilmu. Puluhan TKI yang datang dari berbagai wilayah di Korea ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperdalam kemampuan bisnis dan bahasa Inggris. Untuk kelas hari ini kita akan mendapatkan lecture dari seorang praktisi, yaitu seorang pengusaha yang membuka usahanya di Korea. Dia itu orang Indonesia tapi bisa membuka usahanya di Korea. Salah satunya adalah Ria, seorang tenaga kerja yang sudah bekerja selama 3 tahun di Korea. Kenapa ingin ikut kelas ini? Ada istilahnya ingin banget bisa usaha dari awal gitu. Mumpung saya masih muda, saya ada kesempatan. Kebetulan saya juga kan di sini kerja, ada uang sedikit lah buat buat mengikuti kegiatan seperti ini. Perjuangannya seperti apa sih? Perjuangannya berat banget, apalagi kerja dari hari Senin sampai Sabtu kan, terus juga moodnya naik turun. Tapi tetap semangat kan ya? Insya Allah semangat, tambah semangat. Semangat Ria dan teman-temannya inilah yang mendorong Permata Nur Rizky mendirikan Sekolah Republik bersama pelajar Indonesia lainnya di Korea Selatan. Program pendidikan berbasis kewirausahaan dan profesi ini khusus untuk TKI sebagai persiapan mereka kembali ke tanah air. Sejak November 2014 sekolah ini didirikan. Sudah puluhan tenaga kerja berpartisipasi aktif mengikuti materi perkuliahan. Kenapa ingin mendirikan Sekolah Republik? Karena awalnya berasal dari curhatan dari teman-teman pekerja. Jadi ketika mereka pulang, mereka punya modal, tapi dia banyak yang dia nggak bisa pakai itu. Dia kadang-kadang dia semacam langsung habis, terus dia nggak tahu gimana ilmunya yang didapat harus dari mana. Lalu teman-teman juga curhat gimana sih supaya di Korea itu ada semacam pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi salah satunya adalah itulah kenapa kita sekarang mencoba mendirikan Sekolah Republik agar semacam kurikulumnya itu lebih terstruktur seperti itu. Kita bikin environment di mana semua orang bisa belajar di sini dan harapannya dari apa yang mereka dapat dari sini dia bisa terapkan nanti di Indonesia. Jadi tim itu kita nggak bisa kerja sendiri kan, kita nggak bisa semuanya kita kerjakan. Dengan program ini, Permata dan rekannya berharap dapat mengubah pola pikir para TKI secara perlahan dari pekerja menjadi wirausaha sepulangnya mereka ke tanah air. Satu timing, terus kedua itu tim. Nah, dan di mana-mana isunya itu selalu tim. Mikael Fernandus, wira swasta Indonesia lulusan S3 di Korea ini tengah memberikan pelatihan bisnis sebagai bekal para TKI menghadapi persaingan di dunia usaha. Jadi kalau menurut Mas sendiri, yang paling penting dipelajari oleh TKI ini apa sih? Oke, pelajaran berarti ini ya, rata-rata kalau kita berbicara tentang pelajaran, itu menurut saya membuat sistem gitu. Dalam artian seperti ini, rekan-rekan pekerja, selama mereka ada di sini, mereka mendapatkan penghasilan yang sangat lumayan. Dan setelah
mereka pulang, mereka kan memiliki opsi nih, apakah mereka mau bekerja. Tapi kan ada satu opsi lain, namanya itu membuka usaha. Dan membuka usaha ini tantangannya bisa kita katakan itu sangat luar biasa. Ketika mereka membuka usaha biasanya, itu kan trial and error. Orang mencoba, gagal, coba lagi gitu. Nah, kalau mereka datang ke sekolah Republik, atau mereka belajar, mendapatkan ilmunya, mereka mengerti cara membuka usaha, cara membuat sistem berusaha yang baik itu seperti apa, manajemen seperti apa, cara mengelola keuangan seperti apa, cara mengidentifikasi persaingan seperti apa. 100 juta ini mau kita jadikan apa sih? Usaha seperti apa? Tekad para pengajar cukup beralasan. Karena Korea Selatan merupakan negara yang menampung banyak tenaga kerja Indonesia dengan penghasilan yang layak dibandingkan dengan negara lain. Tercatat tahun 2010 hingga 2016, jumlah TKI di Korea Selatan mencapai 40.000 orang dengan upah minimum sebesar lebih dari 10 juta rupiah per bulannya. Kini sebanyak 30 pekerja yang bergabung dengan Sekolah Republik tidak hanya mendapat ilmu, namun juga akan memperoleh gelar sarjana. Kita punya 3 item. Yang pertama adalah program reguler, semacam kita bekerja sama dengan salah satu universitas dari Filipina untuk program S1. Sedangkan yang kedua adalah program untuk training, mulai dari training bisnis, training kewirausahaan, training IT untuk komputer dan sebagainya. Tadi bekerja sama dengan salah satu universitas di Filipina untuk mengambil program sarjananya. Kenapa yang dipilihnya Filipina, kenapa tidak universitas di Indonesia? Karena kita lihat fleksibilitas dari kurikulumnya, di mana untuk kita memfokuskan pada fokus area bisnis, jadi itu sangat berguna buat teman-teman semua. Sedangkan untuk dari Indonesia, setelah kita evaluasi, ternyata untuk kurikulumnya sangat dalam bahasanya itu semacam saklek seperti itu. Jadi itulah yang membuat tidak fleksibel, dan akhirnya kita pilih untuk ambil yang dari Filipina, University of Luzon di Filipina. Saya pun berbincang dengan seorang TKI asal Cirebon, Iwan Rustamaji. Sudah 10 tahun ia bekerja di Korea Selatan. Ia bertekad pulang ke Indonesia dan menjadi pengusaha. Untuk menggenggam gelar sarjana, ia pun rela menyisihkan sebagian pendapatannya. Pak Iwan, kenapa sih Bapak ingin mengikuti Sekolah Republik? Pertama, menurut saya kalau Sekolah Republik, memang keinginan saya memang pulang ke rumah itu pengen jadi pengusaha. Nah, lalu Pak, kalau untuk mengikuti perkuliahan di Sekolah Republik ini, berapa sih dana yang dikeluarkan? Dana yang dikeluarkan kalau untuk TKI Korea, menurut saya memang cukup besar. Tapi karena semangat yang mengalahkan untuk mendapatkan ilmu, dana nggak memusingkan gitu. Lalu pendapatan yang didapat sebulan berapa sih Pak? Untuk bulan-bulan ini, tahun-tahun ini kurang lebih itu 33 juta per bulan jika dirupiahkan. Rupiahkan. Baik. Kalau Sekolah Republik menghabiskan dana berapa Pak? Kalau untuk sekolah 1 bulan itu 1 juta. Dalam perkuliahan, tidak jarang para TKI menemukan kesulitan, khususnya untuk memahami materi perkuliahan bahasa Inggris. I sleep with her every night. Untuk mengatasi hal ini, Sekolah Republik memiliki relawan pengajar yang bukan hanya berkebangsaan Indonesia. Terima kasih banyak ya. Seperti Kim So-eun, seorang relawan pengajar asal Korea Selatan. Gimana kesan-kesannya mengajarkan para TKI Indonesia ini? Di mana kesulitan yang paling dirasakan? Susahnya sih karena pertama kali saya jadinya nervous gitu, deg-degan. Tapi saya lihat teman-teman TKI ini benar-benar semangat gitu. Saya sangat jadi semangat juga, dan saya sangat senang juga untuk mengajar mereka. Ya. Part yang paling sulit
mengajarkan di mana sih? Apakah misalnya spelling atau bagaimana grammar? Karena tata bahasa dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lumayan beda, banyak ada yang beda. Jadi itu part yang susah, lumayan susah untuk diajarkan. Melihat semangat TKI, gimana? Senang tidak mengajarkannya? Saya sangat terharu. Saya dengar mereka dari jauh-jauh, bukan hanya dari Seoul, tapi dari Suwon, dari Gyeonggi, pokoknya di kota lain. Tapi mereka bisa sedia waktu mereka untuk datang ke sini dan belajar bersama itu luar biasa sih, ya. Para TKI ini mempunyai keinginan besar untuk mengenyam pendidikan formal demi pekerjaan yang lebih mapan. Dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Korea Selatan telah menularkan semangat pendidikan kepada para TKI. Pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali ya, terutama dalam budaya untuk belajar seperti itu. Di sini Korea merupakan salah satu negara dengan internet tercepat. Jadi untuk dalam sistem pengajaran kita juga mencoba memanfaatkan hal itu. Mulai dari kita punya semacam e-learning, terus diskusi bersama via online, seperti itu. Kita coba manfaatkan itu semua. Di sisi lain, untuk membekali para TKI, selain dari kurikulum yang 1 bulan sekali itu, kita juga di sela-sela hari bulan itu, kita coba berikan semacam pelatihan-pelatihan IT. Karena memang di Korea sendiri dari budaya untuk dia bekerja dan juga infrastruktur dan termasuk IT sendiri itu sangat maju sekali. Kita coba manfaatkan itu untuk bekal supaya nanti di Indonesia mereka bisa menggunakan itu dengan lebih baik lagi untuk kemajuan mereka sendiri. Dari para pekerja inilah saya mendapati sebuah tekad yang kuat. Kemauan untuk belajar dan mengubah nasib. Tak lagi terbesit di benak mereka memperlama masa kerja. Yang ada hanyalah memberi nilai lebih untuk masa depan di kampung halaman. Setelah jadi sarjana, saya akan mengembangkan ilmu dan menjadi pembisnis muda. Setelah jadi sarjana, saya ingin memperbaiki perekonomian di daerah Bandung. Setelah menjadi sarjana, saya ingin mengimplementasikan materi-materi yang sudah saya dapat dan membuka usaha di Indonesia. Setelah lulus sarjana, saya akan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi dan memulai bisnis saya sendiri.